Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, selamat pagi semuanya. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Tentu sebagai umat Buddha tidak asing dengan sebuah cerita yang kita kenal sebagai Mata Kundali. Walaupun cerita ini sudah tidak asing bagi umat Buddha, tetapi mengingat kembali cerita atau kisah dari Mata Kundali adalah baik, karena di situ ada banyak pesan yang bisa kita peroleh, yang bisa memberikan inspirasi, motivasi bagi kita dalam kita mempraktikkan Dhamma dalam upaya untuk melakukan kebajikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mata Kundali adalah seorang pemuda yang ia bisa dikatakan beruntung, tetapi juga tidak beruntung. Dia beruntung karena dia terlahir di keluarga yang kaya raya, yaitu dari keluarga Brahmana. Jadi ayahnya bernama Adina Pubaka. Tetapi ia tidak beruntung karena walaupun ayahnya ini adalah seorang yang kaya raya, memiliki banyak kekayaan, tetapi dia ini sangat kikir, sangat pelit dengan harta kekayaannya. Bahkan dia meminta kepada anaknya ini, Mata Kundali ini, untuk tidak datang menemui Sang Buddha. Mengapa? Karena nanti kalau bertemu dengan Sang Buddha, kemudian tertarik dengan ajaran Buddha, lantas ia akan berdana. Kalau berdana, berarti kekayaannya akan berkurang. Maka dia melatih anaknya untuk tidak menemui Sang Buddha. Dan karena dia ini sangat pelit, ya, Brahmana ini sangat pelit, tidak mau mengeluarkan kekayaannya, bahkan untuk bisa memberikan perhiasan kepada putranya ini, dia sendiri yang membuat sepasang anting-anting, ya, di furnish sendiri, digosok sendiri untuk diberikan kepada anaknya. Dan karena itulah kemudian anaknya dikenal sebagai Mata Kundali, yang artinya adalah yaitu anting-anting yang sudah digosok. Nah, suatu kali anaknya ini sakit-sakitan, terkena penyakit kuning, ya, Panduroga. Jadi dalam bahasa Bali ada penyakit namanya Panduroga, penyakit kuning. Dan karena dia Brahmana ini takut nanti kalau misalnya anaknya ini harus diobati, kemudian harus memanggil tabib, mengeluarkan uang, maka dia memutuskan untuk tidak memanggil tabib ataupun dokter untuk bisa mengobati anaknya. Sampai pada akhirnya anaknya sudah begitu parah sakitnya, baru kemudian ia memanggil tabib. Tapi tabib mengatakan bahwa ini sudah terlambat. Anak ini sudah mengalami sakit yang begitu parah, sudah terlambat, maka pasti akan meninggal. Nah, kemudian oleh ayahandanya, yaitu Brahmana ini, kemudian anaknya ditaruh di dipan, kemudian ditaruh ditempatkan di depan rumah. Bahkan dia masih berpikir, mengapa anaknya ini yang sakit ini kemudian ditaruh di dipan dan dikeluarkan dari rumah atau ditaruh di depan rumah, karena dia berpikir supaya nanti kalau ada orang datang berkunjung, mereka tidak melihat harta benda yang ada di dalam rumahnya. Masih kekikiran muncul, padahal di saat melihat anaknya sudah sakit parah demikian. Nah, pada waktu itu Sang Buddha sedang bermeditasi, kemudian dengan batin yang penuh kasih sayang beliau melihat, saat ini ada tidak orang yang membutuhkan bantuan, membutuhkan pertolongan dari beliau. Nah, dengan jalak pengetahuannya, beliau melihat
bahwa anaknya Adina Pubaka ini atau Mata Kundali sedang akan menghadapi kematian. Dan kalau segera tidak ditolong, Mata Kundali ini bisa terlahir di alam neraka. Mengapa? Karena selama hidupnya tidak pernah diajari untuk melakukan kebajikan. Selama hidupnya bahkan diajari untuk tidak bertemu dengan Sang Buddha agar tidak memberikan makanan, agar tidak memberikan yaitu hal yang dibutuhkan oleh seorang biku. Nah, tidak ada kebajikan yang dia lakukan karena ajaran dari yaitu ayahandanya Brahmana Adina Pubaka. Sang Buddha berpikir bahwa Mata Kundali ini memiliki batin yang sebenarnya baik, tetapi karena tidak diajarkan kebaikan, maka dia tidak sempat untuk melakukan kebajikan. Maka untuk menyelamatkan Mata Kundali, Sang Buddha kemudian mendatangi tempat di mana Mata Kundali sedang berbaring, sedang menghadapi kematian. Dan Sang Buddha kemudian dengan kekuatan, dengan kesaktiannya, beliau memancarkan cahaya dari tubuhnya. Nah, Mata Kundali ini melihat, jadi melihat cahaya, kemudian dilihat ini siapa, cahaya apa. Kemudian tampaklah bahwa yang bersinar terang itu adalah yaitu Sang Buddha yang mengeluarkan cahaya dari tubuhnya. Melihat Sang Buddha yang begitu agung, yang begitu luhur, muncullah rasa bahagia. Muncullah keyakinan. Dia berpikir, Sang Buddha datang untuk saya. Dengan keyakinan rasa bahagia, dia melakukan penghormatan, beranjali. Sembari berbaring, ia beranjali menghormat kepada Sang Buddha. Dan pada saat itulah kemudian Mata Kundali meninggal dunia dan terlahir di alam surga. Jadi berkat keyakinan terhadap Sang Buddha, berkat kebahagiaan yang ia rasakan ketika melihat Sang Buddha, nah beliau meninggal dan terlahir di alam surga. Nah, ayahanda Mata Kundali ini melihat anaknya meninggal, dia menangis. Jadi ya bersedih sekali dengan kematian anaknya. Sampai keesokan harinya, Adina Pubaka ini mendatangi tempat di mana putranya dikremasi. Nah, di sana dia meraung-raung, dia menangis. Jadi meminta anaknya untuk kembali, meminta anaknya untuk hidup lagi, padahal sudah dikremasi. Mata Kundali yang pada waktu itu sudah terlahir di alam surga Tawatingsa, melihat ayahnya ini menangisi dirinya. Maka dia mendatangi ayahnya dengan menyamar sebagai seorang pemuda. Mendekati ayahandanya sedang menangis, dan dia pun juga menangis. Dia menangis apa? Matahari dan rembulan. Nah, kemudian Adina Pubaka ini melihat seorang pemuda yang sebenarnya adalah anaknya yang sudah terlahir di alam surga, kemudian bertanya, mengapa Anda menangis, wahai pemuda? Kemudian pemuda tersebut, ya saya menangis karena apa? Saya punya kereta yang begitu indah, tetapi dua rodanya hilang, tidak ada. Saya menangisi dua rodanya yang hilang, tidak ada. Nah, kemudian Brahmana tersebut mengatakan, sudahlah, tidak usah menangis. Kamu mau roda yang seperti apa? Yang terbuat dari permata akan saya kasih. Yang terbuat dari emas akan saya buatkan. Tidak usah menangis. Mata Kundali ini kemudian berpikir, wah ini ayah saya ini pada saat saya sakit saja tidak mau memberikan obat, tidak mau memanggil tabib sampai saya meninggal. Ini kok gaya sekali. Ibaratnya sombong sekali mau membuatkan yaitu roda terbuat dari emas. Nah, kemudian Mata Kundali mengatakan, saya hanya mau bahwa roda dari kereta saya itu terbuat dari rembulan dan matahari. Kalau rodanya terbuat dari rembulan dan matahari, baru saya mau. Jadi tidak mau dengan yaitu roda terbuat dari emas, dari permata. Yang penting adalah roda terbuat dari matahari dan rembulan. Saya menangisi rembulan dan matahari. Nah, kemudian Brahmana tersebut melihat pemuda tersebut seperti orang gila. Dia mengatakan, wah kamu goblok, kamu tolol, kamu bodoh. Bagaimana mungkin rembulan dan matahari bisa turun dan menjadi roda kereta? Lantas pemuda tersebut
Kemudian menimpali, menjawab, sekarang mana yang lebih bodoh, mana yang lebih tolol, mana yang lebih goblok, saya atau Anda? Anda menangisi anak yang sudah meninggal yang sudah tidak kelihatan lagi. Saya masih mending. Saya menangisi rembulan matahari yang kelihatan oleh mata kita, yang masih tampak, terlihat. Dan ini masih lebih baik ketimbang Anda menangisi seseorang yang sudah meninggal, yang sudah tidak terlihat, yang sudah terlahir di alam lain. Wah, mendengar kata-kata dari pemuda tersebut, sadarlah Adina Abu Bakar. Ternyata ada kebenaran yang terkandung di dalam kata-kata pemuda tersebut, yang adalah dewa, yang adalah anaknya sendiri. Nah, seketika itu juga kemudian dia kesedihannya menjadi reda, menjadi lenyap, dan dia berterima kasih pada pemuda tersebut. Karena apa yang ia sampaikan adalah benar. Lebih baik menangisi rembulan, matahari yang kelihatan, ketimbang menangisi orang yang telah meninggal dunia yang sebenarnya sudah tidak kelihatan lagi. Lantas Adina Abu Bakar bertanya, siapakah Anda? Mengapa Anda datang ke sini? Kemudian pemuda tersebut mengatakan bahwa saya adalah anak Anda yang Anda tangisi, yang kemarin baru dikremasi. Sekarang saya terlahir di alam surga Tawatingsa. Mendengar demikian, kemudian Adina Abu Bakar bertanya, atas dasar apa Anda kok bisa terlahir di alam surga sekarang? Dan dia mengatakan karena kebajikan. Karena kebajikan itulah maka dia terlahir di alam surga. Adina Abu Bakar kemudian berkata, kebajikan apakah yang telah engkau lakukan? Sementara di rumah tidak pernah ada kebajikan, tidak pernah praktek 5 sila, tidak pernah mempraktikkan yaitu uposatha, tidak pernah mempraktikkan berdana. Lantas kebajikan apa yang membuat Anda terlahir di alam surga? Kemudian Mata Kundali yang sudah terlahir sebagai dewa tersebut menceritakan. Jadi seluruh kejadian di mana ketika dia sakit berbaring di dipan, nah kemudian Sang Buddha dengan kasih sayangnya mendatangi dia dan memancarkan sinarnya dari tubuhnya. Dan pada saat itulah muncullah rasa kekaguman, rasa bahagia, rasa keyakinan bahwa Sang Buddha datang untuk dia. Dia menghormat Sang Buddha. Dan hanya dengan keyakinan terhadap Sang Buddha dan kebajikan menghormat Sang Buddha itulah ia kemudian meninggal dan terlahir di alam surga. Nah, mendengar apa yang disampaikan oleh anaknya ini yang terlahir di alam surga sebagai seorang dewa, Brahmana Adina Abu Bakar kemudian merasa termotivasi, merasa semangat. Dia begitu terkagum, terkejut. Dia berpikir bahwa bahkan hanya kebajikan yang sangat sedikit saja bisa membawa seseorang untuk terlahir di alam surga. Maka dia bertekad untuk apa? Berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, dan dia bertekad untuk mempraktikkan 5 sila. Untuk tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbohong, tidak mabuk-mabukan, dan hanya merasa puas dengan istrinya sendiri. Dan dia pun juga bertekad untuk menggunakan kekayaannya untuk kebajikan, untuk berdana, untuk membantu mereka yang membutuhkan. Kemudian setelah ada percakapan dengan yaitu dewa tersebut yang adalah anaknya sendiri, ia kemudian merasa ingin sekali untuk bertemu dengan Sang Buddha. Maka dia dari tempat di mana anaknya dikremasi, kemudian dia menuju tempat di mana Sang Buddha berdiam, yaitu di Sawati. Nah, pada saat dia berjalan ke wihara, orang-orang melihat, ini Brahman ini agak aneh. Pada saat anaknya masih hidup, dia tidak mau pergi ke wihara. Sekarang anaknya meninggal, dia mau datang wihara. Ada apa ini? Maka mereka mengikuti. Pasti nanti akan ada pembabaran dhamma dari Sang Buddha. Nah, mereka mengikuti sampai ke wihara, dan di wihara itulah kemudian Brahmana Adina Abu Bakar
kemudian bertanya kepada Sang Buddha, "Wahai Bante, apakah benar ketika seseorang tidak mempraktikkan sila, tidak berdana, dan hanya sekedar punya keyakinan terhadap Sang Buddha saja, bisa terlahir di alam surga?" Kemudian Sang Buddha mengatakan, "Loh, bukankah tadi telah bertemu dengan Mata Kundali, anaknya, yang dia hanya memiliki keyakinan terhadap Sang Buddha saja, sekarang terlahir di alam surga?" "Oh, benar, Bante." Nah, dari situlah kemudian Sang Buddha memberikan pembabaran Dhamma kepada Adina Baka dan juga yang hadir pada waktu itu, termasuk yaitu Mata Kundali yang telah di alam dewa juga datang ke tempat tersebut mendengarkan pembabaran Dhamma dari Sang Buddha. Dan di akhir khutbah Brahmana Adina Baka, Mata Kundali mencapai kesucian Sotapanna. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, dari cerita yang telah disampaikan tadi, ada banyak sekali pesan yang bisa kita petik, yang bisa kita jadikan sebagai motivasi kita dalam mempraktikkan Dhamma. Yang pertama adalah jangan meremehkan walaupun kebajikan tersebut kecil. Walaupun kebajikan itu kecil sekalipun, jangan diremehkan. Karena ketika itu dilakukan dengan sungguh-sungguh, dilakukan dengan penuh keyakinan, dilakukan dengan ketidakpura-puraan, maka kebajikan yang kecil itu pun bisa membawa kepada kebahagiaan yang besar. Seperti apa yang dialami oleh Mata Kundali. Hanya bermodalkan rasa bahagia, keyakinan terhadap Sang Buddha. Bahkan ketika itu tepat, muncul di waktu yang tepat, dan dia harus meninggal dunia, dia terlahir di alam surga. Apalagi kalau kebajikan yang kecil itu dilakukan lagi dan lagi, tidak hanya sekali. Seperti halnya setetes demi setetes air yang pada akhirnya memenuhi gentong air yang besar. Demikian pula walaupun perbuatan bajik itu kecil, kalau dilakukan lagi dan lagi dan lagi, lama-kelamaan juga akan menjadi besar. Oleh sebab itu, sekecil apapun kebajikan harus kita lakukan. Apalagi kalau kita melakukan yang besar-besar, itu akan jauh lebih baik. Tidak hanya menempatkan keyakinan kita terhadap Sang Buddha, Dhamma, dan Sangha, tetapi juga kita pun juga mempraktikkan sila, mempraktikkan yaitu pemberian berdana, dan juga kita mempraktikkan bawana atau meditasi. Akan jauh lebih besar lagi kebajikan yang kita lakukan, dan tentunya membawa kepada hal yang lebih besar lagi. Yang kedua adalah bahwa kematian akan terjadi pada siapapun kapan saja. Tidak hanya kematian itu terjadi ketika kita sudah berumur tua. Jangan berpikir bahwa kita akan mati ketika umurnya sudah tua. Karena kematian akan terjadi kapan saja. Seperti Mata Kundali, masih muda. Dikatakan berumur 16 tahun, masih sangat muda. Tetapi kematian terjadi pada dia. Dan kita pun juga bisa melihat bahwasanya seseorang dapat meninggal kapan saja. Masih dalam kandungan, meninggal. Baru lahir, bisa meninggal. Baru kanak-kanak, bisa meninggal. Baru menginjak sedikit dewasa, bisa meninggal. Tidak harus pada saat seseorang sudah berusia, baru kemudian meninggal. Itulah kenapa Sang Buddha pernah menasihati kita semua untuk selalu merenung. Ajewa kicamatapang kojanya maranang suwe. Hari ini juga usaha praktik Dhamma harus dilakukan. Siapa tahu besok kematian datang. Melihat bahwasanya kematian bisa datang kapan saja pada kita,
maka kita hendaknya menggunakan waktu yang masih ada ini untuk melakukan yang terbaik, untuk melakukan kebajikan. Apapun kebajikan yang bisa kita lakukan, lakukan itu sebelum kematian datang menjemput kita. Ini adalah yang kedua. Pesan yang ketiga adalah bahwa ratapan, tangisan terhadap yang sudah meninggal itu tidak ada artinya. Karena siapapun yang meninggal tidak akan kembali lagi. Dia tidak akan kemudian, yaitu yang sudah meninggal, hidup lagi. Siapapun yang meninggal akan kemudian melanjutkan kehidupannya masing-masing, melanjutkan perjalanan hidupnya ke alam lain. Dan kita tidak bisa punya kekuatan untuk menghidupkan yang sudah mati kemudian hidup lagi. Tidak bisa. Alih-alih kita meratap, menangis, bersedih terhadap orang-orang yang meninggal yang kita cintai, yang harus kita lakukan adalah fokus terhadap diri sendiri. Fokus terhadap apa yang harus dilakukan sebelum kita meninggal. Melihat bahwa kematian tidak bisa kita ingkari, tidak bisa kita tolak. Yang terpenting adalah bagaimana kita mengisi hidup kita ini untuk yang terbaik. Yang tidak lain adalah lagi-lagi lakukan kebajikan. Lagi-lagi kita diingatkan terhadap kematian yang terjadi bahwa kita harus banyak melakukan kebajikan sebelum kematian terjadi. Tidak menangisi keluarga yang meninggal dunia bukan karena kita tidak sayang, bukan karena kita itu tidak cinta, bukan karena kita apatis masa bodoh, tidak. Tetapi lebih karena kita melihat dengan bijaksana, melihat melalui kebijaksanaan bahwa ratapan, tangisan itu bukan solusi. Bukan hal yang terbaik ketika kita harus berhadapan dengan perpisahan, berpisah dari orang-orang yang kita cintai. Yang terbaik adalah kita diingatkan kembali untuk melakukan yang terbaik, yaitu mempraktikkan Dhamma dengan lebih intensif. Itulah Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, cerita Mata Kundali ini bisa memberikan pesan terhadap kita semua untuk bagaimana dalam hidup kita hendaknya mengisi hidup kita dengan berbagai macam kebajikan. Sebelum kematian datang pada kita, jangan remehkan kebajikan walaupun itu sekecil apapun. Karena kebajikan pasti membawa kepada kebahagiaan. Semoga kita semua maju dalam Dhamma, semoga kita semua berbahagia, Sabisata Bhavantu Sukitata, semoga semua makhluk berbahagia.